Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 179. Azarin memejamkan mata sejenak, menahan gejolak di dalam hatinya. Sejak dulu, dia telah belajar mengikhlaskan jenderal, menerima bahwa pria itu mencintai kakaknya. Namun, kini, melihat pria yang dulu pernah dia lepaskan justru berbalik menyakiti Alea, ada luka lain yang ikut tercipta di hatinya. Pelan, Azarin menggenggam tangan Alea, membawanya ke perut kakaknya yang masih rata. "Kak, kamu tidak sendiri," ujarnya lembut. "Di sini, ada kehidupan kecil yang bergantung padamu." Dia mendengar setiap tangisanmu, dia merasakan setiap sakit yang kau pendam. Jangan biarkan dia lahir dalam luka, Kak. Alea kembali menangis, tetapi kali ini lebih pelan, lebih lirih. Azarin mengusap rambut kakaknya dengan penuh kasih. "Kamu boleh kecewa, boleh menangis sepuasnya, tapi jangan lupakan dia. Dia butuh ibunya untuk kuat. Jangan biarkan keputusan jenderal menghancurkan kebahagiaan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirimu." Alea menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, tubuhnya masih bergetar. Namun perlahan, tangisnya mulai mereda. Azarin pun tersenyum kecil, masih dengan nada lembut. "Kak, kalau jenderal tidak bisa melihat betapa berharganya kamu, bukan berarti kamu tak berharga. Allah sedang menyiapkan seseorang yang akan mencintaimu tanpa ragu, tanpa syarat. Seseorang yang akan melihatmu seperti dunia yang tidak ingin dia lepaskan. Kamu bicara seperti itu karena kamu mendapatkan Din, pria yang mencintaimu lebih dari apapun. Sementara aku," Alea berkata dengan lirih dan serak, "jika sekarang kamu ingin berkata ini karmaku, katakanlah. Ya, ini karmaku karena pernah menghancurkan rumah tanggamu." Alea kembali menangis sambil menepuk kuat dadanya. Azarin menahan tangan Alea agar tak menyiksa dirinya. "Kak, dengerin aku." Dia tahu betul luka yang sedang dirasakan kakaknya, tetapi dia juga tahu, tidak ada gunanya terus menyalahkan diri sendiri. "Kamu ingin mengatakan itu, kan? Ayo, Za." "Kak." Azarin menarik napas pelan, tangannya terulur untuk menggenggam jemari Alea yang dingin. "Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku tidak pernah melihat ini sebagai karma untukmu." Alea tersenyum miris, air matanya masih mengalir. "Bibirmu berkata seperti itu, tapi di hatimu aku yakin." 7. "Kamu mengatakan itu, kan? Ayo, katakan di depanku, Za. Katakan sekarang." Azarin menggeleng tegas, jemarinya semakin erat menggenggam tangan Alea. "Tidak, Kak. Kalau aku dulu hancur, itu karena aku mencintai orang yang salah. Tapi aku belajar menerima, aku belajar mengikhlaskan. Dan Allah menggantinya dengan pria seperti Din. Bukan karena aku lebih baik darimu, bukan karena aku lebih pantas bahagia, tapi karena aku memilih untuk berhenti berlarut dalam kesedihan." Alea masih terisak, bibirnya bergetar. "Jadi aku harus apa?" Azarin tersenyum lembut, menyeka air mata yang mengalir di pipi kakaknya. "Kak, menangislah, tapi jangan sampai tangisanmu membuatmu lupa bahwa ada kebahagiaan yang menunggumu di depan sana. Kamu tidak tahu apa yang sudah Allah siapkan untukmu." Alea menunduk, isak tangisnya masih terdengar, tetapi tidak lagi sekeras tadi. Azarin mengangkat tangan Alea, meletakkannya kembali di atas perutnya yang masih rata. "Janin ini, Kak, dia bukan karma. Dia bukan hukuman. Dia hadiah dari Allah, bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Jangan biarkan luka ini membuatmu lupa bahwa di dalam dirimu ada kehidupan kecil yang butuh ibunya untuk kuat." Alea terisak pelan, jemarinya bergerak menyentuh perutnya dengan penuh haru. "Aku hanya ingin dicintai, Za,
Aku hanya ingin merasakan dicintai seperti kamu dicintai, Din. Azarin mengusap rambut kakaknya dengan penuh kasih. Dan kamu akan mendapatkan itu, Kak. Bukan dari jenderal, bukan dari masa lalu yang ingin kamu genggam. Tapi dari seseorang yang memang diciptakan untuk mencintaimu dengan seluruh hatinya. Alea menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba meredakan tangisnya. Sementara Azarin tersenyum kecil, masih membiarkan kakaknya menumpahkan semua emosinya. Karena dia tahu, pada akhirnya, waktu yang akan menyembuhkan luka kakaknya. Jika bisa ditukar, aku ingin ada posisimu sekarang, Sa. Dicintai, diinginkan, diperlakukan dengan baik oleh Din, gumamnya dalam hati. Dia memang hancur karena jenderal, tetapi rasanya mendengar Azarin membanggakan Din, dia jauh lebih sakit. Dia ingin juga mendapat tiket bahagia seperti adiknya. Pagi menjelang siang, rumah perlahan menjadi lengang. Setelah memastikan ibunya berangkat bersama Bu Mahira dan para ibu-ibu yang ingin berjalan-jalan di kota Dubai, Azarin menghela napas lega. Dia memang ingin memastikan sang ibu bisa menikmati waktu bersama keluarga tanpa harus cemas dengan kondisi Alea. Sebelumnya, dia juga telah meminta Din untuk tetap di rumah hari ini. Niatnya berjalan-jalan pun, terpaksa harus batal, tetapi bagi Azarin tak masalah. Toh, di rumah bersama Alina, jauh lebih menyenangkan. Sementara Pak Argatama sudah berangkat ke kantor setelah sarapan pagi, mungkin ingin mengejar banyak pekerjaan yang tertunda setelah umrah. Sementara Din memilih menghabiskan waktu di ruang kerja ayahnya, membiarkan Azarin dan Alina bermain di ruang tengah. Namun, di tengah tawa riang Alina, mendadak gadis kecil itu menggeliat gelisah di hadapan Azarin sambil memegang perutnya. "Bunda, Alina mau pup," ucapnya dengan suara manja, tangannya menarik-narik baju Azarin. Azarin tersenyum kecil. "Ya udah, yuk, ke kamar," katanya, seraya memegang tangan bocah itu. Sebelum masuk ke kamar, dia sempat melirik pintu kamar Alea yang masih tertutup. Kakaknya masih diam, mungkin tertidur karena efek obat. Dia yakin sebentar saja meninggalkan Alea tak akan jadi masalah. 8. Namun ternyata, dugaannya keliru. Begitu dia menghilang ke dalam kamar, suara Alea terdengar dari seberang. "Sa, bisa ambilkan air kakak minum?" Suara itu terdengar lirih, hampir tidak bertenaga. Tak ada jawaban. Alea mengernyit, mencoba memanggil lagi. Namun, tetap saja sunyi. Mungkin Azarin tidak mendengar, pikirnya. Dengan langkah gontai, dia berusaha bangkit. Kepala masih terasa berat, tubuhnya menggigil, tetapi tenggorokannya terasa kering. Pelan-pelan, dia menyeret kakinya keluar kamar, melangkah menuju dapur. Biasanya ada asisten rumah tangga, tetapi entah kenapa kali ini tidak ada seorang pun. Dengan tenaga yang tersisa, dia meraih gelas, menuang air, dan meneguknya dalam sekali minum. Rasa segar itu mengalir di kerongkongannya, tetapi tubuhnya masih terasa lemah. Untuk berjaga-jaga, dia mengisi air kembali di gelas yang telah kosong, bermaksud membawanya ke kamar agar tidak perlu keluar lagi nanti. Namun, saat berbalik menuju pintu dapur, langkahnya yang lemah membuatnya kehilangan keseimbangan, dan tanpa sengaja, tubuhnya bertabrakan dengan seseorang. Cairan dalam gelasnya tumpah, membasahi tubuhnya, dan mungkin tubuh yang bertabrakan dengannya. "Astagfirullah, maaf," serunya refleks, matanya melebar panik. Namun, saat pandangannya akhirnya menangkap wajah pria itu, dadanya terasa seperti dihantam keras. "Din." Alea terdiam, tubuhnya menegang. Jari-jarinya tanpa sadar semakin meremas gelas di tangannya. Din juga tampak kaku sejenak, tetapi hanya dalam hitungan detik, pria itu langsung menunduk sedikit,
mengusap bagian dadanya yang basah, dan segera memalingkan wajah. "Maaf, saya kaget," katanya datar, berusaha mengabaikan situasi yang canggung. "Saya mencari Asa." Alea masih belum bisa merespons. Napasnya tercekat, aroma parfum Din menyeruak di udara, menyelinap masuk ke dalam indranya. Semakin dia ingin menghindari sosok pria itu, semakin takdir mempertemukan mereka dalam situasi yang tak terduga. Dengan tangan gemetar, dia menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya. "Asa, aku gak tahu di mana." "Aku," suaranya tercekat. "Aku mau kembali ke kamar juga." Din melirik sekilas ke arah Alea yang tampak pucat. "Kamu masih sakit, kan? Harusnya gak perlu repot-repot jalan sendiri. Masih ada asisten rumah yang bisa melayani kamu." Suara itu terdengar tenang, tetapi justru membuat Alea semakin berdebar karena perhatian Din yang terasa mendebarkan. Dia menggeleng cepat, lalu memundurkan langkah. Terima kasih," katanya gugup. Tanpa menunggu balasan, Alea berbalik dan bersiap melangkah cepat ke kamarnya, meski sejujurnya dia tetap di sana 1 detik lebih lama. Tetapi dia bisa kehilangan kendali atas perasaannya yang tak boleh terjadi. Alea hendak melangkah cepat meninggalkan dapur, namun baru beberapa langkah, kakinya mendadak kehilangan keseimbangan. 9. Ah! Lantai licin akibat air yang tumpah membuatnya terpeleset. Dalam sepersekian detik, tubuhnya nyaris terhempas ke lantai. Namun sebelum sempat jatuh, sebuah tangan kuat melingkari pinggangnya, menahan tubuhnya dengan sigap. Dunia seakan berhenti berputar. Alea bisa merasakan detak jantungnya sendiri menggema di telinga. Napasnya tercekat, tubuhnya menegang dalam dekapan yang tak pernah dia duga. Sementara Din, yang juga terkejut dengan refleks membeku sejenak. Mata mereka bertemu dalam jarak yang begitu dekat, hingga Alea bisa melihat guratan kejutan di mata pria itu. Alea masih sulit bernapas. Dia bisa merasakan kehangatan tubuh Din, aroma khas pria itu yang begitu familiar, dan tekanan lembut, tetapi kuat di punggungnya. "Benarkah Din memelukku? Aku gak mimpi, kan?" Hatinya bergemuruh, tetapi dia segera menepis pikirannya sendiri. "Tidak, ini bukan pelukan. Ini hanya refleks. Tidak lebih." "Ayah." Suara mungil Alina terdengar tiba-tiba yang membuat Din tersadar dan membantu Alea berdiri dengan normal. "Ayah peluk Tante Alea." Alina kembali bersuara dengan nada tanya, bersamaan dengan Din berbalik badan, hingga matanya beradu dengan mata Azarin dan juga Alina. Dua wanita itu berdiri dengan ekspresi berbeda. Alina yang terlihat kaget, tetapi penuh tanya, sementara aura dingin terpancar dari mata Azarin. Hal itu membuat Din membeku di tempat. Dia ingin menjelaskan, tetapi raut wajah istrinya membuat pikirannya seolah berhenti seketika. 10. "Ayah, kenapa peluk-peluk Tante Alea?" Sekali lagu suara kecil Alina memecah keheningan, matanya yang bulat menatap ayahnya dengan polos. "Kata Bunda, kalau bukan saudara itu bukan mahlam." Din tersenyum kaku, seolah bibirnya mendadak keluh. Tatapannya sekilas melirik Azarin, tetapi wanita itu justru mengalihkan pandangannya, seolah tak ingin melihat ke arahnya. "Tadi Tante Alea hampir jatuh, jadi ayah refleks nolongin," ucapnya, mencoba menjelaskan dengan nada seramah mungkin. Alina mengangguk kecil, bibir mungilnya membentuk huruf 0, tanda dia mencoba memahami ucapan sang ayah. Kemudian, dia menengadah, menatap ibunya sambil menggoyang-goyangkan tangan Azarin. "Bunda, ayo." Alina haus. Azarin tersentak dari lamunannya. "Iya, sayang," ujarnya pelan, suaranya terdengar sedikit datar. Dia menggenggam tangan putrinya erat, lalu melangkah menuju dapur tanpa sedikit pun menoleh ke arah Din maupun Alea.
Namun, Din bisa melihat jelas bagaimana wajah istrinya tak lagi dihiasi senyum lembut seperti biasanya. Ada gurat dingin di sana, sesuatu yang membuat dadanya sesak. Saat melewati mereka, Azarin tak menunduk, tetapi sorot matanya kosong, seolah menutup akses bagi siapapun untuk membaca isi hatinya. Sesampainya di dapur, Alina kembali bersuara, kali ini dengan nada polos yang mengiris hati Din lebih dalam. "Bunda, tangan Bunda dingin. Bunda sakit?" tanyanya sambil mengusap jemari ibunya dengan telapak tangannya yang mungil. Azarin terdiam sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang terpaksa, senyum yang seolah hanya cangkang kosong tanpa nyawa. "Mungkin cuacanya dingin, sayang." "Bunda gak apa-apa," jawabnya lembut. Namun, Din tahu, Azarin sedang berusaha menenangkan putri mereka, bukan dirinya sendiri. Dadanya terasa sesak. Rasa bersalah menghantamnya bertubi-tubi, seolah baru saja tertangkap basah melakukan kesalahan yang tak pernah dia niatkan. Bibirnya mendadak terasa kering, dan untuk pertama kalinya, dia tak berani menyusul istrinya. Di sisi lain, Alea yang masih berdiri di tempatnya meremas ujung baju tidurnya, perasaan tak nyaman menguasainya. Dia sadar benar, di mata Azarin, dirinya masih menyisakan luka lama. Dan kini, setelah kejadian tadi, dia yakin luka itu kembali terbuka. Aku permisi dulu," gumamnya, suaranya terdengar gugup. Din tak merespons. Pandangannya tetap terpaku pada pintu dapur yang kini telah tertutup, menyembunyikan Azarin di baliknya. Di dalam dapur, tangan Azarin gemetar saat dia menuangkan air ke dalam gelas. Suara gemericik air terasa begitu bising di telinganya, seolah menenggelamkan suara-suara lain. Bayangan Din memeluk Alea tadi terus berputar di kepalanya. Begitu dekat, begitu intim. 11. Dada Azarin berdenyut nyeri, bukan karena cemburu, tetapi karena trauma lama yang mendadak kembali mencengkeram hatinya. Ingatan tentang bagaimana Alea dulu merebut jenderal darinya kembali berputar, seolah menertawakannya dari masa lalu. Air dalam gelas nyaris meluap, tetapi Azarin tak menyadarinya. Jantungnya berdebar. Bukan karena cinta, tetapi karena ketakutan. "Bunda, L-nya penuh," kata Alina, menyadarkan Azarin seketika. Dia bergegas mematikan keran air minum, lalu menggendong Alina duduk di atas kursi. "Minumnya hati-hati, ya, nak," katanya dengan pelan, seolah kata itu sugesti untuk dirinya yang sempat teledor. Alina mengangguk sekali, lalu membaca doa minum yang telah diajarkan oleh Azarin, lalu meneguk air tersebut perlahan-lahan. Selama Alina meneguk air putih dengan tenang, Azarin hanya terdiam. Matanya menatap putri kecilnya, tetapi pikirannya melayang jauh, terseret arus kenangan yang tak ingin dia ingat. Dada Azarin terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya erat. Dia hanya ingin pergi sejenak, menghindar dari Din, memberinya waktu untuk menata kembali hatinya yang mendadak berantakan. Pandangannya berkeliling, mencari jalan keluar selain pintu dapur, tetapi tak ada tempat lain selain kamar para asisten rumah tangga dan ruang penyimpanan bahan makanan. "Bunda, udah." Suara polos Alina menyadarkannya dari lamunan. Azarin mengedip, lalu tersenyum tipis. "Udah, sayang. Ayo turun." Dia menurunkan Alina dengan hati-hati, lalu mengusap puncak kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. "Kita main lagi, ya, Bun?" pinta Alina dengan mata berbinar. Azarin sempat ingin menolak, tetapi tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. "Boleh, tapi gimana kalau main di taman belakang?" usulnya. Dengan berada di taman, dia bisa menghirup udara segar, menenangkan debaran dalam dadanya, serta berpikir lebih jernih.
Alina langsung mengangguk penuh semangat. "Ayo, Bun. Alina mau main di taman." Azarin mengulurkan tangannya, menggenggam jemari mungil putrinya dengan lembut. Langkahnya tegap meninggalkan dapur, tetapi begitu melewati ambang pintu, dia mendapati Din masih berdiri di tempatnya tadi. Azarin terkejut. Napasnya tercekat. Alea sudah pergi entah kemana, tetapi Din masih di sana, menatapnya lekat. Seolah ada beban yang menghimpit dadanya, Azarin spontan menunduk, menghindari tatapan suaminya. Dia melangkah cepat, berusaha melewati Din tanpa banyak bicara, tetapi baru beberapa langkah, sesuatu menahan geraknya. Sebuah genggaman.